kembangkan antara Indonesia, Palestina, dan Israel. Konkretnya itu gimana? Saya tuh pernah diundang berapa kali oleh Duta Besar Amerika terlibat dalam interfaith dialogue. Itu kan namanya interfaith dialogue. Yeah. Saya pernah diundang berapa kali dengan juga tokoh-tokoh rabai, tokoh apapun. Interfaith dialogue oke. Interfaith dialogue oke. Mengerti itu ya oke. Tapi sekali lagi, bisa nggak kita juga konsekuen sebelum pengen interfaith dialogue untuk di Israel? Berwujud nggak interfaith dialogue buat Indonesia? Yeah. Kalau interfaith dialogue buat Indonesia wujud, Pak, nggak ada saya lihat saudara-saudara saya Kristen sembahyang di pelataran. Mereka akan sembahyang di gereja. Jadi saya orangnya realistik aja, Pak. Rumah lu aja belum beres, lu ngomongin interfaith dialogue, ngomongnya dalam negeri deh. Jangan lupa ngomongin interfaith dialogue di negara orang. Yeah. Ya, Bu, mungkin kembali yang tadi Bu, yang soal hubungan Indonesia dengan Israel gitu. Apa sih untung dan ruginya apabila kita tetap seperti ini, dan apa untungnya apabila kita membuka hubungan dengan? Saya bilang ruginya banyak, tadi saya sudah singgung ya. Thailand bisa menjadi maju sekali karena hubungan dari Israel, pertaniannya. Gus Dur menyinggung soal powernya George Soros, itu keuangan dunia. Kita dari faktor keuangan, apa segala macam, bisa ada solusi. Kemudian, atau bisa belajar. Kemudian gini, bayangkan Israel itu sebuah negara yang nggak punya misalnya contoh resource berlian. Israel nggak punya berlian, Pak. Nggak ada satupun tanah Israel yang ada berliannya. Tapi siapa sekarang pemain berlian dunia? Kalau Bapak ke perusahaan Israel berlian, Bapak kaget. Semua di sana. Itu kan hebat banget, Pak. Negara nggak punya apa-apa tapi menjadi apa-apa dan malah mengontrol dunia. Gitu. Itu dari faktor tadi ya, ekonomi, resource, terus faktor keuangan, terus tadi faktor pertanian. Defense, jangan dikata Pak, Amerika yang segitu hebat aja Pak. Itu kerjasama riset dan developmentnya, menciptakan alat-alat pertahanan, itu bersama-sama Israel. Yang paling baru saya mau sebut yang lama Pak ya. Yang paling baru itu tanggal 8 September kemarin di launch, Skylord. Skylord itu anti drone-nya Israel kerjasama dengan Amerika, tapi ilmunya banyak dari Israel. Jadi sekarang Angkatan Udara Israel dan juga Angkatan Darat yang anti udara itu pakai drone Skylord. Amerika nih Pak, Amerika belajar dari Israel soal pertahanan. Contoh kedua, Cina bikin Jet fighter. Indonesia mau bikin pesawat tempur yang sama Korea, sampai sekarang kan nggak jadi. Malah diklaim itu nggak boleh karena Korea nggak boleh ngasih beberapa haknya. Nah, coba kita lihat sama-sama Israel. Kita udah bisa bikin Jian kayak Cina. Jian Cina itu Pak lahir dari levinya Israel. Jian itu apa, Bu? Jian pesawat tempur, Pak. Pesawat tempur, dan Jiannya Cina kan sekarang udah generasi berapa? 20 kali lebih, saya lupa. Jadi ini sangat-sangat menarik, Pak. Bayangkan aja Cina kerja sama Israel bisa bikin Jian. Ya. Thailand kerja sama Israel bikin perkebunannya, pertaniannya hebat. Amerika kerja sama Israel, Soros segala macam, lihat Amerika. Ya kan? Nah, jadi saya kira banyak yang harus kita belajar. Terus kita nggak mau belajar dari Israel. Apa alasan kita nggak mau gitu loh Pak? Agama kita nggak urusan sama Juda, ya kan? Yeah. Terus yang paling marah saya itu Pak, kalau orang anti Israel, pada ngomong jangan pakai Israel, boykot Israel. Semua orang Indonesia pakai handphone. Kasih tahu saya handphone mana yang nggak pakai teknologi Israel tuh. Atau kalau ada teknologi Israel dibuang yang nggak boleh masuk. Yang nggak boleh masuk punya Cina. Kita ada Cina juga, jadi kita tuh mau apa? Gemes aku itu kadang-kadang. Lanjut, Pak. Lanjut. Kemudian apa pendapat Ibu tentang pihak-pihak orang Indonesia yang sering menggalang bantuan terhadap Palestina? Gini Pak, kalau atas nama human right, kemanusiaan, dukungan sama umat Islam, ya kan, saya sangat mendukung bantuan itu. Bantuan kemanusiaan namanya. Tapi kalau kita betul-betul ingin menghormati Palestina dan ingin mereka tuh survive, ini ada ilmu Pak. Kita jangan suka kasih ikan, kasih pancing. Exactly Pak. Ini yang saya bilang. Kita kasih pancing itu buat Palestina. Apa sih pancing buat Palestina? Ya tadi kita mampu mendudukkan Palestina untuk berdamai dengan Israel dengan cara-cara terhormat seperti yang dibikin oleh Jarod dan Amerika Serikat. Tapi karena kita negara Islam tapi orang Islamnya sudah dikuasai oleh Jarod, betul nggak? Bahasa saya kan begitu.
Lah malah si Jarod yang bisa duduk sama Arab. Ya berarti kan sekarang bagian kita duduk sama Prancis dan Inggris. Itu. Saya balik lagi ke situ. Jadi disitulah betul-betul bukti-bukti konkret. Bukan cuma semata kami selama Palestina belum merdeka maka kami tidak akan berubah. Emang bisa merdekain Palestina? Kan lain dong Pak, gitu bahasanya. Lain kalau kita udah betul-betul tadi yakin, ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu karena kita sedang berbuat sesuatu memerdekakan Palestina. Bahkan kita kan sedang apa yang kita bikin buat merdekakan Palestina? Gua ngambil lagi sepeda kita balik aja nggak bisa. Kalau saya kan gitu aja Pak, aku beresin Laut Cina Selatan lah, supaya Cina diem gitu. Ini kawasan kita nih, depan mata kita nih. Di situ ada energi, ada ikan yang milik kita bersama. Dudukin lah ASEAN semua, sepakat nggak? Duduk sama Cina bareng udah deh, ya. Idealnya nih. Dan dulu kan saya bilang, idealnya Laut Cina Selatan menurut saya, ASEAN itu duduk bareng sama Cina, kelola semuanya bareng. Udah. Selama nggak ada yang bisa bikin historical crime ya. Kalau Cina Pak, saya jamin 1.000.000% dia punya bukti historinya. Saya tuh lama sekolah di Taiwan. Indonesia nggak punya. Semua bukti tentang kepemilikan pulau itu di Taiwan Pak. Kan di bawah macam kasek. Makanya Cina pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita punya mobilnya nggak punya BPKB. Nah Taiwan punya nggak punya mobil tapi dia punya BPKB buatan mana? Berikutnya. Jadi seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pimpinan politik kita. Kalau pimpinan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Maka tadi saya bilang kalau ada yang marah jangan dulu marah gara-gara nonton siaran ini ya, terus saya disupai orang. Baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman. Sejarahnya itu panjang, kita itu siapa mau merubah sejarah orang, sejarah kita sendiri aja belum beres. Saya ini sedang berjuang untuk menjadikan pahlawan Ratu Kalinyamat Pak. Ratu Kalinyamat itu seorang ratu di Jepara Pak, jago perang maritim perempuan, industri kapalnya gila-gilaan, setahun bisa bikin 4.000 kapal, ya kan? Seluruh negara dunia waktu itu termasuk Turki pesan ke dia, Jepara itu, namanya Ratu Kalinyamat. Ya ampun Pak, saya udah fighting sama Bu Reri Murtijat wakil ketua MPR, dengan ratusan FGD udah mungkin, dengan puluhan researcher, masih ditolak terus kan untuk menjadi ratu. Padahal di sejarah Portugal itu nama dia udah ada. Nama dia ditulis Pak, written, Reinhard de Jepara. Yang mau saya cerita cuma satu Pak. Kita itu nggak pernah menghormati sejarah nenek moyang. Untuk memahami itu udah susah banget. Makanya saya orang nanya kenapa bukannya sering kemana-kemana gitu. Saya tuh lagi senang Pak, lagi ke Banten. Saya cari dulu tuh Banten tuh gimana sama Turki Utsmani. Saya ke Maluku, kerajaan itu, gitu kan, Portugis. Karena saya lagi cari, kenapa nenek moyang kita tuh hebat banget ya? Mainannya tuh internasional. Dalam arti benar-benar ya, perdagangannya internasional, sampai ke Venesia, ya kan? Hubungan diplomatik. Coba sekarang lihat bendera kita Pak, bendera kesultanan kita ya. Ketika kita lihat bendera kesultanan kita, begitu ada gambar pedang begini, itu pasti kerajaan itu dekat sama Turki Utsmani. Turki Utsmani hari itu Pak, sama dengan kita tuh Amerika. Hari ini. Jadi kita tuh sudah beraliansi banyak. Hari ini kita nggak boleh bikin aliansi. Kan lucu. Ada ASEAN nggak boleh jadi aliansi atau fakta. Padahal Ratu Kalinyamat mengusir Portugis dari Malaka, walaupun kalah ya. Tapi at least dia bisa bikin sampai Portugis itu gemeteran. Itu dia beraliansi dengan Johor, dengan Aceh, dengan Banten. Kerajaan waktu itu. Jadi aliansi super important. Ya. Anda Pak? Jadi menurut Ibu mungkin nggak sih kita membuka gitu nanti dengan Israel ini? Mungkin kalau tadi posisinya kita jelas, kan tadi sudah jawab Pak. Mungkin kalau solidaritas parsialnya dihilangkan, mungkin kalau kita tidak berdasarkan pikirannya agama, itu hilangkan dulu. Bahkan kita lagi nggak bicara agama nih, kita bicara geopolitik. Ya tapi sebenarnya kan mungkin persoalannya orang sudah tahu gitu ya. Tapi yang mana persoalannya? Yang itu tadi. No. Makanya saya sengaja baca buku itu dan saya singkat 2 halaman. Nggak banyak yang tahu Pak. Orang Bapak saya lagi ngomong buat Wahid Institut ada yang ngomong gini. Ibu Koni dalam Islam itu ada surat Al-Maidah. Kenapa jadi bawa surat Al-Maidah? Gue mau jadi bingung. Kita lagi ngomongin Israel Pak Israel. Ibu Koni saya Islam dan dalam Islam itu kita ada surat Al-Maidah. Gitu. Saya bilang Israel juga punya surat. Kaum Kristen juga punya surat, Injil juga punya surat. Dan kalau mau pakai surat ya akan berat jadi perang agama namanya. Ini kita lagi ngomongin perang perdamaian kok jadi bawa surat. Nah itu berarti Pak yang Bapak sampaikan nggak banyak yang tahu. Makanya saya cerita kenapa untuk memahami mereka pahami dulu Turki dan Ottoman Empire-nya. Itu panjang. Pahami si Pico itu dan Sykes yang cuma tanda tangan berdua ya, lu sana ya, Prancis, gue sini ya gitu.
Enak aja dia nulis di kertas sesuatu yang tidak pernah diganggu oleh Sultan Sulaiman, karena di sana tuh masalah tribes itu very sensitif. Tribes dan area tribes. Tadi kan saya cerita dari Kurdi sampai apa Efrat. Bu, satu lagi Bu, soal kalau kerjasama pertahanan dengan Israel ini Bu, program konkret apa yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia? Pak, kalau banyak itu sebenarnya banyak, dan saya nggak boleh ceritakan ya. Tapi bahwa ada orang Israel kerjasama ke Kemhan gitu atau mengarah ke Kemhan ada. Bahwa sekarang kita banyak hal-hal persenjataan ataupun penginderaan atau apapun surveillance yang dibeli dari Israel ada. Pertanyaannya, langsung ke Israel? Tidak. Harus lewat negara ketiga, either Singapura, either Moskow, either apa. Apa yang terjadi? Mahal sekali. Satu. Kedua, dapatnya teknologinya? Tidak dapat. Pak, tentang teknologi pertahanan itu gampang ya. Kita nggak mungkin bisa ada transfer teknologi. Teknologi itu kan mahal. Teknologi itu cuma bisa didapat dengan dicuri atau kita belajar atau kerjasama. Ketika kita mau dapat, kita mesti beli parsial dong besar. Nggak mungkin nih orang beli 100 pesawat sama orang beli 5 pesawat dibagi teknologi yang sama gitu loh. Nah, sekarang yang untung siapa Pak? Negara-negara yang tadi ketiga itu, karena dia ada pesanan dari sini terutama Indonesia contohnya juga, atau juga beberapa negara yang mungkin juga munafik saya nggak tahu. Ya dia akhirnya bisa dapat teknologi Israel dan akhirnya dia jadi seller Israel besar. Sementara kita yang sangat perlu malah nggak bisa. Kebayangkan Pak? Dan saya paling nggak tahu itu Pak, kenapa sih semuanya mesti hidden gitu, mesti kayak rahasia. Emang kenapa kalau kita ketemu orang Israel? Emang kenapa kalau ada kamar dagang Israel di SCBD dia mau diserbu gitu? Kan enggak juga. Negara harus hadir, nggak boleh dong. Kan ada yang bilang, Bu Kony ekstrim lah, nggak boleh lah Bu, bukan hubungan diplomatik, hubungan kamar dagangnya dulu. Oke, bisa nggak dia bangun seperti Taiwan, bikin di SCBD aman-aman aja? Jangan-jangan dia bikin terus kita jadi diserbu, kita jadi bingung sendiri. Jadi jangan dulu mendamai Israel yang jauh itu Pak. Di Indonesia dibenahin dulu dah, bikin kamar dagang Israel misalnya, atau apalah yang resmi ya. Kalau nggak resmi banyak Pak, Surabaya ada, di Bandung ada, di Jakarta juga ada. Banyak kok. Paling tinggi kedutaan ya Bu ya. Tapi itu bisa paling tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik normal ya kita membuka kedutaan. Karena ketika kita membuka kedutaan besar, berarti kan kita menghormati kedaulatan dia. At the same time mereka juga menghormati kedaulatan kita. Itu kenapa di sebuah negara ketika ada kedutaan besar kita, itu kan semua hak tanah air kita ada di dalam wilayah kedutaan. At the same time, siapapun di sini, ya itu wilayah kedaulatan dia. Gitu. itu lebih berat ya Bu ya. Bukan lebih berat, itu harus ke sana. Karena tadi saya bilang, ngapain sih kita dari tahun 62 sampai sekarang masih membawa luka lama anti kolonialisme? Kan itu bahasa. Kalau Bung Karno kan dulu menganggapnya kan itu dia mengkolonisasi Palestina. Tapi kan sejarah tuh nggak sependek itu gitu loh. Gus Dur sudah memberi juga jalan ke sana. Gitu. Kenapa kita enggak? Toh sekarang jadi membuktikan kita yang nggak ada urusannya juga malahan musuhin Israel. Oke, kalau nggak punya malu nggak apa-apa juga. Tapi maksud saya nggak nyesek gitu. Sementara teknologi Amerika aja minta ke Israel, beberapa negara ke Israel, terus kita harus lewat negara-negara lain gitu. Hanya karena muka kita tuh jadi pakai topeng, seolah kita Palestina gitu. Aku nggak tahan lagi deh kalau sampai harus menjadi munafik seperti itu dalam keadaan negara seperti ini, Pak. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan ada beberapa video yang pernah saya upload terkait tanggapan dari Ibu Kony ini berhubung masalah yang ada di Timur Tengah teman-teman ya. Dan itu sangat mengedukasi kita teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa dengan mereka mengutuk Israel, dengan mereka menggertak Israel, seolah-olah Israel itu takut. Nah, teman-teman, itu sama sekali kutukan yang disampaikan kepada Israel itu dengan mengutuk Israel itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang ada di Timur Tengah. Sekali lagi, sekalipun ada oknum-oknum pemerintah yang mencoba menggertak Israel atau mengutuk serangan Israel terhadap Palestina, Hizbullah, dan kepada Iran, itu tidak akan pernah membuat Israel takut dan itu juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang ada di Timur Tengah. Nah, teman-teman, kenapa? Karena dengan demikian justru itu akan menjadi satu kesalahan ya, kesalahan bagi kita yang khususnya negara non-blok
itu tidak netral, seharusnya kita sebagai negara non-blok itu harus netral dan berdiri di tengah-tengah sebagai pendamai. Nah, teman-teman, justru sebaliknya tidak seperti itu yang terjadi. Justru ketika ada serangan-serangan yang dilakukan Israel kepada kelompok Hizbullah dan juga Hamas, maka oknum-oknum pejabat di Indonesia, khususnya dulu pemimpin negara kita itu dengan suara lantang itu mengutuk itu serangan Israel. Tetapi bagaimana dengan ketika Iran menyerang Israel, ketika Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober, dan ketika Hizbullah, bahkan Yaman, teman-teman ya, apakah ada pemimpin negara ini atau orang-orang yang mengutuk itu mengutuk balik serangan Hizbullah atas Israel atau Hamas atau Yaman atau Iran yang menyerang Israel? Apakah mereka mengutuk serangan itu? Tentu saja tidak, dan itu tandanya bahwa memang negara kita ini tidak adil ya. Dalam hal itu aja itu sudah tidak adil, apalagi dalam hal yang lain, teman-teman. Kenapa? Karena selalu dibawa-bawa isu agama, teman-teman. Jadi kalau sudah isu agama itu ya tentu saja mereka tidak berani. Nah, tidak berani mengutuk Iran, tidak berani mengutuk Hamas dan Hizbullah. Kenapa? Karena saudara seiman, gimana mungkin itu dikutuk. Nah, kalau tidak mikir gitu, pasti akan mengutuk. Kalau serangan Israel dikutuk, harusnya mereka yang menyerang Israel juga harus dikutuk dong, supaya adil. Nah, teman-teman, tapi tidak. Teman-teman, tapi tidak seolah-olah apa yang dilakukan oleh lawan-lawan Israel itu adalah benar. Nah, teman-teman, inilah yang membuat nanti semakin rumit masalah di Timur Tengah. Tetapi berharap oknum pejabat yang mengutuk itu berharap damai, berharap Israel menghentikan serangannya. Nah, gimana mau digubris oleh Israel suara-suara yang begituan? Justru mereka tidak menganggap suara-suara yang begituan, apalagi Menteri Luar Negeri ya. Di dalam negeri aja, teman-teman ya, kaum minoritas itu tertindas, tapi itu tidak digubris, tidak ditangani, tidak diselesaikan, tidak dibereskan. Justru dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun terjadi yang namanya pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, pelarangan rumah ibadah, dan bahkan sekolah-sekolah Kristen yang akhir-akhir ini viral di Parepare, teman-teman ya. Bahkan sampai ada oknum PNS mengancam untuk berperang dan menjadikan Parepare itu seperti Poso. Itu kan ngeri, teman-teman ya. Nah, jadi kita harus waspada, kita harus membuka hati pikiran seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Konye tadi, Ibu Konye tadi, itu sudah betul dan itu sudah benar, karena dia melihat secara luas ya, dari berbagai sudut pandang dia melihatnya. Jadi jangan kita hanya melihat dari sudut pandang agama kita aja. Jadi apa yang dilakukan Israel itu salah semua, yang dilakukan oleh musuh-musuhnya benar semua. Nah, itu tidak begitu konsepnya. Jadi kita harus lebih berpikir lebih luas lagi. Sebagai negara yang non-blok, mari kita netral dan terlebih-lebih kita mendoakan supaya Timur Tengah atau kondisi Timur Tengah yang saat ini panas itu lebih kondusif lagi dan lebih ada jalan alternatif untuk bisa menyelesaikan tanpa harus berperang ya, teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.